biasa disebut dengan Citraland. Ini adalah pintu gerbangnya yang biasa disebut dengan gerbang dinamika. Sedangkan backgroundnya yang berisi bangunan 2 tower itu adalah sebuah apartemen namanya Taman Sari Emerald. Kenapa dinamakan Emerald? Karena jalan ini memang kawasan untuk zona emerald. Lihatlah jalannya bersih, mulus dan rapi. Nah, di depan sebelah kanan jalan itu ada dealer Honda, biasa disebut dengan Honda Citra Cakra. Lihatlah jalanannya bersih, teratur dan rapi. Tentunya dengan aspal yang bagus. Yang membedakan jalan ini berbeda dari jalan kebanyakan ya guys. Lihatlah, sangat tertata rapi, tidak ada kemacetan di sini. Namun jalannya lebar dan orang-orangnya pada tertib. Di tengah-tengah ditanami pohon palem biar gak terlalu tinggi mungkin kali ya. Soalnya dulu sebelum ini pohonnya itu gede-gede dan saat hujan angin banyak pohon bertumbangan. Namun seiring waktu pohon-pohon itu diganti dengan pohon-pohon yang lebih kecil, contohnya ya mungkin pohon palem ini. Dulu sebelum ada pelebaran jalannya itu ada untuk jogging track, tapi sekarang sudah dihilangkan. Nah, di depan itu namanya Fountain of Wealth. Kalau di Singapura nggak tahu ya bahasa Inggrisnya benar apa salah. Biasa disebut dengan air mancur pembawa keberuntungan. Nah, masih lurus di depan sekali. Nah, itu sudah terlihat batu merlionnya. Kalau siang gini biasanya nggak mancur, tapi kalau sore menjelang maghrib biasanya air mancurnya menyala. Nah, ini teman-teman, Singapore of Surabaya. Ini adalah patung merlionnya. Dulu dibuka untuk umum, banyak orang berkunjung di sini, tapi sekarang sudah tidak boleh berkunjung. Mau foto-foto di sini akan didatangi satpam atau security dan disuruh pergi karena tidak diperbolehkan. Sebelah kiri itu adalah letak danaunya. Dulu danaunya begitu penuh airnya, tapi nggak tahu sekarang airnya nggak gitu banyak dan airnya berwarna hijau. Nah, lihatlah pohon-pohonnya begitu besar. Ada pokoknya di sini. Kalau siang hari nggak akan terasa kalau teriknya. Mungkin kalau bawa tikar sambil tiduran, wah pasti lelap di sini. Tapi tidak boleh, hanya untuk dilewati saja. Kawan-kawan, kalau lurus itu bisa tembus ke Akar Santri atau SMU Citahati. Jadi kita akan belok kanan dulu. Nah, ini adalah jalan yang satu-satunya di tengah perumahan, ada sutetnya. Lurus bisa, belok kanan bisa, tapi kita akan ambil belok kanan dulu melewati SMU Ciputra. Ya, kita belok kanan dulu. Nah, masih rapi, orangnya tertib-tertib, nggak gerusa-gerusu. Mantap pokoknya di sini. Ayo lurus lagi. Nah, di sebelah kiri, sebelah kanan ini ada sekolah apa itu, masak memasak ya, bikin kue masak sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri pagar putih ini banyak mobil berjejer, ini adalah SMU Ciputra. Banyak mobil di sini karena memang sekolahnya pada bawa mobil semua, jarang yang bawa motor. Nanti kalau masuk sekolah, ini jalanan macet sekali, kanan kiri pada parkir mobil jemputan. Nah, ini bangunan sebelah kiri ini adalah Ciputra Hall. Di sini orang menggelar pameran pernikahan di tempat situ. Ya, kita masih akan lurus. Nah, yang ada parkiran mobil sebelah kiri, ada pagarnya, ada bangunan gede itu rumah ibadah, namanya Gereja Betani Indonesia Citraland. Yuk, kita masih lurus. Di depan itu ada perempatan. Nah, di pojokan perempatan sebelah kanan itu ada kantor BCA, tempat setor tunai, tarik tunai sama CSO, semuanya ada di situ.
Nah yang di depan itu di pojokan itu ada pagar warna coklat, ada tempat basketnya, itu adalah halaman dari gereja Santo Yogabus Citraland. Nah, sebelah kanan itu adalah gerejanya. Nah, masih lurus di sini namanya Ciwok. Banyak penjual makanan di sini dari Excelso dan lain-lain, semuanya ada. Tapi paling semarak itu kalau sore menjelang malam hari hingga tengah malam. Kalau jam segini agak sepi sih. Tapi ada-ada aja saja yang tuh. Tapi sejak ada corona kayaknya semuanya pada tutup. Soalnya ditulis sih hanya untuk take away. Jalanan sejauh ini masih tertib, masih bersih, teratur. Rumah kanan kirinya benar-benar gede ya, memang mencerminkan Kresir Surabaya. Entah kapan ya saya punya rumah di sini, semoga saya juga bisa menyusul punya rumah di sini. Amin. Ini ada lagi perempatan. Kemana dulu ya? Kita coba ke kiri dulu aja. Yuk kita belok kiri dulu, belok kiri. Nah, belok kiri ini nanti ada tempat kotak kubus, ikonnya Citraland yang baru. Depan ini adalah patung balerina, batu yang menggambarkan sosok laki-laki dan perempuan yang sedang menari. Kalau nggak salah tahun 2017 atau berapa, patung ini pernah didemo oleh sekelompok orang karena dianggap menyebarkan pornografi dan kayaknya sempat ditutup kain putih sih. Ya, setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Bagi sebagian orang mungkin seni, tapi bagi sebagian orang tertentu itu adalah pornografi dan dianggap menyebar pornografi. Ya, kita lanjut ke track berikutnya. Lihatlah, masih bersih, masih asri, kanan kiri rumahnya gede-gede. Nah, sudah mulai kelihatan di depan itu adalah patung kubus atau patung kotak. Malam hari itu bisa menyala. Di patung balerina ataupun di patung kubus ini kalau sore sampai malam biasanya banyak orang yang berfoto-foto karena memang spotnya bagus sih. Cuman kalau foto harus izin Pak Sapam dulu ya, kalau nggak izin nanti bisa diusir karena dianggap mengganggu lalu lintas orang berjalan. Karena dulu sering orang foto-foto tidak memperhatikan sekitar, ada yang kesenggol dan ketabrak hingga parkir sembarangan. Nah, kita lanjut lagi ke jalan utama Citraland. Rumahnya masih gede-gede. Inilah kenapa di kawasan ini disebut Kresir Surabaya, karena memang rumahnya harganya wow, bukan lagi miliaran tapi sudah masuk ke puluhan M. Kita coba akan masuk ke sisi bagian dalam Citralandnya. Kalau jalan ini mungkin sudah orang banyak yang hafal, kita akan coba belok kiri aja. Ya, kita belok kiri. Nah, rumah ini depan udah berpuluh-puluh tahun kayaknya nggak berpenghuni deh, tetap gitu-gitu aja. Nah, jalannya bagian depan-depan agak dipaving, tapi tetap tidak mengurangi esensi kanan kirinya dengan rumah yang gede-gede. Pohonnya juga masih rindang, tetap bersih dan terawat. Nah, yang bergerombol-gerombol ini adalah para tukang yang sedang mengerjakan proyek rumah. Kalau jam makan siang sama sore biasanya banyak warung kopi yang pakai motor, penjual bakso, penjual mie, semuanya ada di situ. Ya, kita masih lurus. Oh iya, lupa. Jalan ini dinamakan Galeria Golf Lakar Santri. Karena dari jalan ini nanti bisa nembus ke arah SMU Citahati, keluarnya dekatnya Kodim Lakar Santri. Nah,
sini meskipun siang hari dengan pohon-pohon yang ribut ini nggak kerasa panasnya sih, malah adem. Bahkan kalau kita duduk-duduk di rumputan itu kena angin semilir-semilir, beneran bikin ngantuk, enak. Cuacanya juga masih asri, banyak burung-burung berkicau kalau pagi, bahkan sebagian waktu pagi hari kadang-kalanya pasti berkabut. Satu hal yang jarang dilihat di Surabaya ya, kalau pagi hari berkabut, tapi di sini kalau pagi kadang-kalanya masih berkabut, benar-benar asri. Santri atau Semut Citahati, tapi kita belok kiri dulu. Belok kiri ini namanya Jalan Raffles Garden Citraland. Nah, di sini juga banyak rumah sudah padat juga. Jalanannya agak sempit sih daripada yang depan tadi, tapi tetap bersih dan mulus. Rumahnya juga masih gede-gede. Yuk kita lanjut lurus. Tengok belum? Ada pagar, dulu itu terbuka, biasanya dibuat orang sepedaan atau jogging track. Di situ taman, nanti tembusnya ke ini patung Singapura tadi, tapi sekarang sudah ditutup, jadi harus lewat sini. Nah, sebelah kanan itu juga telaga, tapi berbeda telaga sama yang di patung Singapura. Ini telaga yang berbeda. Kalau yang patung Singapura di telaga sebelahnya. Kita akan belok kanan. Kalau ini perempatan juga, kalau lurus kita balik lagi ke patung Singapura. Jadi kita akan belok kiri dulu, kita jelajah yang arah kiri. Nah, kita belok kiri dulu. Kelewatan tadi yang ke arah SMO Ciputra, tapi kita ambil yang jalan lurusnya. Ini sudutnya yang tadi. Kalau tadi kita belok kanan sudah, sekarang kita akan mencoba untuk lurus. Oh iya, lupa, jalanan ini dinamakan Jalan Telaga Utama. Kita masih coba lurus. Nah, ini yang belok kanan tadi ke arah SMO Ciputra, kita akan lurus. Ya, lurus. Nanti sebelah kiri ada supermarket Superindo, tempat cucian, Carles. Nah, di sebelah kiri ada Superindo. Lurus. Nah, di depan itu kita akan ketemu lagi sama perempatan yang ada kotak kubus yang tadi. Mulai terlihat, itu namanya patung kubus karena memang bentuknya kubus. Kalau jam segini nggak gitu rusak bagusnya, tapi kalau malam kelihatan bagusnya karena ada efek pencahayaannya. Ya, kita akan coba. Untuk rute belok kiri kita lanjut di video berikutnya.